Oke guys, sesuai request, kali ini kita akan tes Galaxy S22 pakai Instagram, TikTok, dan juga Snapchat. Let's go! Oke, Galaxy S22. Ini HP yang baru selesai gue review guys. Dan di video reviewnya kemarin, ternyata banyak dari kalian yang request gue untuk cek kualitas Instastory pakai HP ini. Dan menurut gue ini menarik, soalnya di launchingnya kemarin, mereka bilang kalau HP ini kameranya udah dioptimalisasi untuk aplikasi-aplikasi sosmed yang ada zaman sekarang. Jadi ya udah, daripada kita tes Instastory doang, kali ini kita akan compare hasil perekaman video menggunakan aplikasi kamera bawaannya dengan 3 sosmed, yaitu TikTok, Instagram, dan juga Snapchat. Oke, HP ini sendiri udah gue tes cukup banyak guys. Tadi gue udah coba kamera depan, kamera belakang, low light, kestabilan, zoom, dan lain-lain. Sedikit spoiler, hasil low light dari kamera belakang dan kamera depannya hasilnya cakep guys. Tapi sebelum ke low light, kali ini kita bahas yang daylight dulu atau di kondisi terang. Tadi gue udah coba tes untuk jalan-jalan dan ngomong-ngomong pakai kamera belakang dan juga kamera depannya untuk tes kestabilan, skin tone, dan juga suaranya. Nah, dan hasil sendiri kira-kira kayak gini guys. Oke, ini contoh perekaman menggunakan kamera bawaannya, dan ini kita akan coba untuk ngomong-ngomong sambil jalan-jalan, dan kita coba tes dengan aplikasi yang lain. Dan ini menggunakan Snapchat guys, ini adalah hasilnya kalau dipakai untuk jalan-jalan sambil ngomong-ngomong. Dan ini adalah contoh perekaman menggunakan TikTok guys, ini adalah contoh gua lagi ngomong-ngomong sambil jalan-jalan untuk ngetes gimana hasil menggunakan TikTok. Oke, ini adalah contoh perekaman menggunakan aplikasi Instagram, dan ini adalah contoh hasilnya kalau dipakai untuk jalan-jalan sambil ngomong-ngomong. Nah, kalau dari sini bisa dibilang kalau dari warna kayaknya cuma Snapchat aja nih yang agak kurang di kontrasnya. Sedangkan TikTok dan Instagram warnanya itu udah mulai mendekati hasil perekaman menggunakan aplikasi kamera bawaannya. Tapi yang gue suka di sini skin tone dan ketajamannya tetap aman guys. Bisa dilihat warna muka gue di 3 aplikasi ini masih normal dan kelihatan bagus semua. Terus 3 aplikasi ini juga punya detail yang hampir mendekati hasil aplikasi kamera bawaannya. Bahkan bisa gue bilang TikTok dan Instagram hasilnya udah mendekati banget dengan aplikasi kamera bawaannya, dan menurut gue itu bagus banget. Oke, berikutnya kita coba fitur zoomnya biar kita bisa tahu kira-kira 3 kamera ini bisa dipakai semua nggak oleh 3 aplikasi yang lain tadi. Kalau menggunakan kamera app-nya kira-kira bisa seluas ini guys, dan kita bisa lebarin lagi pakai kamera ultra wide selebar ini 0,6x. Kita bisa zoom 1 kali, 3 kali, kita bisa pakai 4 kali, 10 kali, dan bisa sampai 12 kali. Ini yang paling jauh menggunakan kamera dari aplikasinya. Jadi kalau kita balikin kira-kira selebar ini, dan kita bisa lebaran lagi sampai sejauh ini. Dan ini yang paling luas guys menggunakan Snapchat, dan kita bisa zoom in sampai jauh banget. Tuh, jauh banget kan zoomnya kalau pakai Snapchat. Dan kita bisa balikin lagi. Ini yang pakai kamera 1x, dan kita bisa zoom out lagi sampai kamera ultrawide-nya 0,6x. Ini sih oke. Kalau TikTok paling lebar segini guys, dan kita bisa zoom paling jauh adalah sejauh ini udah lumayan sih. Dan kalau kita zoom out lagi, ini yang paling lebar menggunakan TikTok. Oke, kalau menggunakan Instagram kira-kira paling luasnya segini guys, dan kita bisa zoom in sampai sejauh ini udah lumayan jauh sih. Dan kalau misalkan paling lebar lagi kira-kira selebar ini guys, soalnya dia belum bisa pakai kamera ultra wide nya. Nah, kalau dari sini sih bisa dibilang kayaknya baru Snapchat doang ya yang bisa pakai 3 kamera dari Samsung Galaxy S22. Sedangkan TikTok dan Instagram ini cuma bisa pakai 2 kamera doang, yaitu kamera utama dan juga kamera telefotonya. Tapi Snapchat ini gila juga ya guys ya, soalnya selain view-nya paling luas dibandingkan TikTok dan Instagram, dia bahkan bisa ngezoom lebih jauh dari aplikasi bawaannya. Bahkan perbedaannya ini jauh banget loh. Ini sih menurut gua udah mantep banget. Oke, sekarang kita coba kestabilan menggunakan kamera belakangnya. Kebetulan di kamera belakangnya ini ada EIS dan juga ada OIS. Jadi kita akan coba kira-kira kalau dipakai jalan-jalan hasilnya stabil atau enggak. Dan ini adalah contoh menggunakan aplikasi kamera bawaannya guys. Ini adalah contoh kalau dipakai untuk jalan-jalan sambil ngomong-ngomong menggunakan kamera utamanya yang ada di belakang. Kita coba pakai aplikasi lain. Dan ini adalah contoh menggunakan aplikasi Snapchat guys, kalau dipakai untuk jalan-jalan sambil ngomong-ngomong. Kira-kira gimana hasilnya guys? Dan ini adalah contoh menggunakan aplikasi TikTok guys, kalau dipakai untuk jalan-jalan dan ngomong-ngomong. Kira-kira gimana guys? Dan ini adalah contoh menggunakan aplikasi Instagram guys, kalau dipakai untuk ngomong-ngomong sambil jalan-jalan. Lupa gue. Ya kira-kira kayak gini hasilnya guys, kalau Instagram.
Nah, kalau dari sini sih bisa dibilang kalau dari kualitas suara mereka sama-sama bagus karena sama-sama bulat dan juga kencang. Tapi kalau untuk kestabilan bisa gue bilang aplikasi kamera bawaannya punya kestabilan yang lebih bagus. Soalnya AIS-nya atau Electronic Image Stabilizer-nya cuma aktif di situ doang. Jadi efek goncangannya tuh nggak terlalu terasa di aplikasi kamera bawaannya. Tapi untungnya HP ini punya OIS guys. Jadi goyangan pakai 3 aplikasi yang lain ini masih terasa aman dan goyangannya juga masih terasa natural. Ini semua udah termasuk stabil sih guys dan masih enak lah kalau dipakai untuk jalan-jalan. Oke, tadi kita udah tes di kondisi yang terang dan di luar, dan kali ini kita akan cobain di kondisi yang gelap atau low light. Hasilnya sendiri kira-kira kayak gini guys. Oke guys, sekarang kita akan main-main ke video low light, dan ini adalah contoh perekamannya menggunakan kamera depan dengan aplikasi bawaan dari Samsung Galaxy S20 itu. Gue coba ngandelin cahaya dari monitor dan juga dari lampu di situ. Jadi ya, ini udah termasuk low light lah ya untuk sehari-hari. Dan ini adalah contoh perekaman menggunakan aplikasi Snapchat guys di kondisi low light. Menurut gimana Snapchat di kondisi low light? Apakah aman? Biasa aja. Nah, kalau ini sekarang kita pakai aplikasi TikTok guys untuk kondisi low light menggunakan kamera depannya. Gimana TikTok kalau dibandingin dengan aplikasi-aplikasi yang lain? Apakah aman? Bagus? Biasa aja. Dan ini adalah contoh perekaman low light menggunakan aplikasi Instagram guys. Dan kalian bisa nilai kira-kira gimana hasilnya Instagram, kamera depan. Nah, kalau dari kamera depannya bisa gue bilang sih dari sini level kontrasnya walaupun agak beda ya, tapi warnanya gue rasa mereka sama-sama bagus, terus sama-sama stabil dan suaranya juga oke. Hasil perekaman dari aplikasi kamera bawaannya memang lebih terang di sini guys, tapi hasil dari 3 aplikasi yang lain ternyata masih sama bagusnya. Paling bedanya cuma di kontras aja sih. Tapi overall menurut gue ketiganya kelihatan bagus dan sangat layak untuk diposting. Menurut kalian sendiri kira-kira gimana guys? Oke, bisa dibilang untuk kamera depannya di low light udah memuaskan guys ya. Tapi kali ini kita coba untuk kamera belakangnya, kira-kira sama memuaskannya nggak dengan kamera depannya. Oke guys, ini contoh low light kamera belakang Galaxy S20 itu menggunakan aplikasi bawaannya. Gue cuma pakai lampu doang di situ yang terangnya paling sekitar 7 watt, jadi nggak terlalu terang-terang banget. Bisa teman lihat gimana hasilnya. Dan kita akan juga coba menggunakan aplikasi sosial media yang lain, yaitu ada Snapchat, Twitter, TikTok, dan juga Instagram. Langsung aja kita coba. Oke, ini video low light kamera belakang Galaxy S20 itu pakai aplikasi Snapchat. Kalian bisa nilai gimana kualitasnya. Harusnya hasilnya bagus ya, soalnya Galaxy S20 ini Galaxy S20 itu seri sih sebenarnya. Dia mereka itu optimize di aplikasi Snapchat. Langsung aja kalian nilai gimana hasilnya. Next, kita pakai TikTok guys untuk tes low light Galaxy S20 itu menggunakan kamera belakangnya. Ini TikTok, kira-kira gimana guys hasilnya? Apakah lebih bagus dari yang lain? Aplikasi yang lain menurut kalian gimana? Dan ini contoh low light kamera belakang Galaxy S20 itu menggunakan aplikasi Instagram, Instastory. Menurut kalian gimana guys hasil guys? Apakah bagus, terang, jelek, biasa aja? Menurut kalian gimana? Nah, kalau lihat hasilnya sih, jujur gue lumayan kaget sih guys. Dari keempat video ini bisa gue bilang yang paling mendekati aslinya itu adalah hasil perekaman menggunakan aplikasi kamera bawaannya. Soalnya dia cuma lebih terang sedikit dari kondisi aslinya. Tapi Snapchat ini gokil banget ya guys ya. Gokil juga ternyata dia. Ternyata Snapchat ini hasilnya lebih terang, tajam, dan bagus banget. Ini keren banget sih hasilnya. Malah kayaknya lebih bagus dari aplikasi bawaannya nggak sih? Sedangkan TikTok dan Instagram walaupun kalah tajam dibandingkan Snapchat, hasilnya masih kelihatan terang, warnanya bagus, dan menurut gue ini masih sangat layak sih untuk diposting. Oke lah, kalau menurut kalian sendiri kira-kira gimana guys? Oke, sekarang kita coba mode bokehnya guys, atau video bokeh, atau di sini dibilangnya potret video. Kebetulan hasil bokeh di Samsung Galaxy S20 ini hasilnya bagus, dan kita cobain di aplikasi yang lain kira-kira hasilnya sama bagusnya atau enggak. Oke guys, ini adalah hasil potret Galaxy S20 itu dengan menggunakan aplikasi video bawaannya. Dan bisa teman-teman lihat gimana hasilnya, blur banget nggak? Soalnya tadi gue maksimalin banget mode blurnya biar kelihatan. Dan kita akan coba juga menggunakan kamera depan dan sosial media, aplikasi sosial media yang lain. Dan ini adalah contoh video blur Galaxy S20 itu menggunakan aplikasi Snapchat. Kebetulan di dalam aplikasinya ada fitur yang namanya fokus yang ngebuat hasilnya bakal lebih blur. Kira-kira gimana guys blurnya? Oke, ini contoh potret video atau video blur Galaxy S20 itu menggunakan kamera depannya pakai aplikasi bawaannya guys. Dan sayang banget di Instagram dan TikTok ternyata nggak ada video blur, jadi kita akan coba aja langsung menggunakan Snapchat. Ini bagus banget sih, coba pakai Snapchat ya. Jadi ini contoh blur video Galaxy S20 itu menggunakan aplikasi Snapchat pakai fitur fokus. Sudah teman lihat gimana blurnya, rapi atau enggak? Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, setelah nge-compare semua video tadi, bisa gue bilang optimalisasinya udah mulai terasa. Soalnya hasil record dari 3 aplikasi tadi udah mendekati hasil record pakai menggunakan aplikasi kamera bawaannya.
Bahkan Snapchat aja sekarang udah bisa pakai 3 kamera belakangnya dan hasil OLED-nya juga udah bagus banget. Tapi sebenarnya ini masih awal banget sih guys, soalnya gue udah dengar Samsung itu udah mulai kerjasama dengan TikTok dan Instagram. Jadi kedepannya mungkin mereka hasilnya bakal seoptimal Snapchat atau bahkan lebih optimal lagi. Kalau menurut kalian sendiri kira-kira gimana nih guys, hasil sosmed menggunakan Samsung Galaxy S22 apakah bagus atau biasa aja? Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah biar kita bisa ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang lain. Oke, mungkin segitu aja pendapat gue untuk Samsung Galaxy S22. Kalau kalian suka dengan video ini, pencet like dan jangan lupa juga subscribe biar kita bisa ngobrol gadget lagi di video gue yang berikutnya guys. Makasih udah nonton. Ciao.